semuanya, kembali lagi di episode Ladang Cerdas, Literasi Nendang Agri bersama narasumber cerdas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Dr. Dika Pritahapsari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, sekarang kita langsung aja ke topik utama kita. Yuk! Tema kita hari ini adalah kiat-kiat memperbanyak bunga dan pembesaran buah dengan tepat. Oke, gimana Ibu? Udah siap untuk bincang-bincang kita hari ini? Siap, insya Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanya ke Dr. Dika. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih Bu, kira-kira bagaimana sih proses pembentukan buah itu bisa terjadi? Oke, jadi pembentukan buah itu diawali oleh terjadinya proses polinasi, yaitu jatuhnya serbuk sari sebagai organ kelamin jantan ke kepala putik, organ kelamin betina. Nah, setelah terjadi proses polinasi, terjadilah proses fertilisasi, yaitu perkawinan antara sel jantan dengan sel betina. Nah, setelah fertilisasi ini terjadi, maka dia akan mendorong perkembangan ovarium yang berada di pangkal dasar bunga. Nah, kemudian setelah itu ovarium ini akan membesar dan menjadi bakal buah. Kemudian selanjutnya masuklah ke fase pembesaran buah sampai ke fase pendewasaan dan fase pematangan buah hingga akhirnya buah itu bisa dipanen. Di pertanyaan kedua ini, kira-kira bagaimana agar tanaman itu menghasilkan banyak bunga, terutama nih pada tanaman kelapa sawit? Oke, jadi sebenarnya pada umumnya ketika tanaman itu mendapatkan kebutuhan terhadap air, kemudian hara, nutrisi yang cukup, tanaman akan berbunga dengan sendirinya, begitu ya. Nah, tetapi khususnya untuk tadi karena pertanyaannya mengenai kelapa sawit ini memiliki ciri khas tertentu, juga sebenarnya untuk komoditas lain pastinya masing-masing mempunyai kekhasan begitu ya. Nah, kalau di kelapa sawit ini ada bunga jantan dan bunga betina begitu ya dalam satu tanaman. Nah, pada tanaman kelapa sawit yang diinginkan itu adalah bagaimana supaya bunga betinanya lebih banyak dibandingkan dengan bunga jantan, karena bunga betina inilah yang nantinya akan membentuk buah sawit. Nah, terutama tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kebutuhan pupuknya cukup, airnya cukup, maka bunga betina akan banyak muncul pada tanaman kelapa sawit. Tetapi sebaliknya, jika tanaman sawit mengalami stres kekeringan terutama atau defisit air, maka bunga yang muncul itu kebanyakan bunga jantan, yang mana hal itu tidak diinginkan. Nah, pada beberapa penelitian, seperti hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, untuk mengatasi hal tersebut pada saat stres kekeringan bisa menggunakan hormon sitokinin dan asam absisat untuk mempertahankan jumlah bunga betinanya yang muncul, sehingga tidak banyak bunga jantan yang muncul ketika kekeringan. Oke, jadi lebih banyak butuh untuk bunga betina ya? Iya, karena kalau bunga jantan dia nggak akan bisa membentuk buah nantinya, hanya bunga betina yang bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bunga itu pasti ada masanya rontok. Nah, jadi kira-kira faktor apa saja ya kenapa bunga itu bisa rontok? Oke, jadi tanaman itu kan seharusnya ketika dia nutrisinya tercukupi, airnya tercukupi, dia akan menghasilkan banyak bunga dan nantinya buah yang bisa dipanen begitu ya. Nah, tetapi ketika airnya tidak cukup, kemudian nutrisinya tidak cukup karena tidak pernah dipupuk mungkin, maka itu dapat menyebabkan bunga ataupun buah yang sudah muncul nantinya akan rontok. Nah, selain itu bisa juga rontok itu disebabkan karena adanya serangan hama dan penyakit. Nah, tapi kalau tadi berkaitan dengan kurangnya nutrisi dan air, biasanya itu juga bisa terjadi ketika satu tanaman menghasilkan banyak bunga dan buah, sehingga akhirnya bunga dan buah ini saling berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi dan air, sehingga pasti mau tidak mau akan ada yang rontok. Begitu. Nah, berarti hal ini apakah berpengaruh terhadap ukuran besar atau kecilnya buah, Bu? Iya, pasti akan berpengaruh juga. Jadi
tanaman yang menghasilkan buahnya itu lebih banyak, biasanya ukuran buahnya menjadi kecil-kecil jika dibandingkan dengan tanaman yang menghasilkan buahnya itu lebih sedikit. Biasanya satu buahnya ukurannya menjadi lebih besar, karena kan tadi kompetisi antar buahnya menjadi lebih sedikit. Begitu, sehingga nutrisi dan karbohidrat yang diterima oleh satu buah itu menjadi lebih banyak, sehingga ukurannya bisa optimal. Oke, itu dia pertanyaan kita hari ini. Bagaimana cara menginduksi bunga dan melakukan berbagai cara pembesaran buah? Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembungaan dan pembesaran buah, yaitu ada faktor internal, faktor eksternal, dan rekayasa lingkungan. Jadi faktor internal itu adalah kecukupan terhadap air, hara, karbohidrat, hormon, dan enzim. Jadi ketika semua ini tercukupi, maka secara alami tanaman itu akan menghasilkan bunga dan buah. Nah, tetapi pada beberapa kasus mungkin perlu dilakukan percepatan pembungaan begitu ya, sehingga ada faktor eksternal yang bisa kita lakukan, yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembungaan adalah suhu, kemudian panjang hari, stres kekeringan, dan juga perlakuan hormon dan retardan. Retardan itu adalah zat penghambat hormon. Jadi misalnya yang pertama tadi mengenai suhu. Ada beberapa tanaman yang memerlukan suhu rendah untuk bisa berbunga. Kemudian terkait panjang hari, ada beberapa tanaman yang memerlukan waktu sinar matahari itu lebih dari 12 jam. Namanya long day plants. Nah, tetapi ada juga tanaman yang justru memerlukan cahayanya hanya kurang dari 8 jam. Disebutnya short day plants. Nah, terkait faktor suhu dan panjang hari ini biasanya banyak terjadi pada tanaman hias atau tanaman bunga-bungaan. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada faktor stres air. Jadi, tanaman itu biasanya ketika mengalami stres, terutama misalnya stres air atau kekeringan, dia akan mempercepat siklus hidupnya, sehingga dia akan lebih cepat berbunga atau mengeluarkan bunga. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah perlakuan hormon atau retardan. Ya, jadi retardan atau zat penghambat pertumbuhan yang sering digunakan itu adalah aklobutrazol. Fungsinya adalah untuk menghambat hormon giberelin. Jadi hormon giberelin ini ketika tanaman memproduksi hormon giberelin secara berlebihan, dia akan merangsang pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan daun, pertumbuhan tunas, sehingga akan menghambat pertumbuhan bunganya, sehingga perlu dihambat kalau kita ingin tanaman segera menghasilkan bunga. Oke. Jadi itu untuk faktor internal dan eksternal. Selain faktor internal dan eksternal, kita juga bisa melakukan rekayasa lingkungan untuk menginduksi pembungaan. Salah satu contohnya adalah metode strangulasi. Metode strangulasi itu adalah metode pelilitan kawat pada batang tanaman. Tujuannya adalah untuk mengakumulasi karbohidrat hasil fotosintesis pada bagian tajuk atau bagian atas tanaman, sehingga bagian atas ini akan mendapatkan cukup karbohidrat dan nutrisi untuk kemudian akhirnya akan mengeluarkan atau menghasilkan bunga dan buah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kebutuhan unsur hara apa saja yang membantu pembentukan buah menjadi lebih banyak dan lebih besar? Jadi kalau kita bicara mengenai unsur hara itu kan ada yang makro dan ada yang mikro gitu ya. Unsur hara makro itu utamanya ada N, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, tetapi 3 unsur hara makro utama yang biasanya sering diberikan ke tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya adalah unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ketiga unsur hara makro ini sebenarnya dibutuhkan baik untuk fase vegetatif atau fase generatif. Nah, tetapi biasanya unsur nitrogen itu dominan untuk mendukung pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan tunas dan daun. Dan kemudian kalau fosfor dan kalium dominannya untuk mendukung pertumbuhan generatif, seperti untuk menghasilkan bunga, mendukung pembesaran buah. Begitu. Jadi utamanya jika memang kita ingin supaya pembesaran buah itu bagus, maka biasanya unsur hara yang sering diberikan adalah unsur hara fosfor dan kalium. Nah, kemudian juga tambahan unsur hara mikro biasanya bisa juga diberikan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan buah, termasuk yang paling penting adalah untuk menghasilkan buah yang lebih berkualitas. Oke,